netizen. Dunia maya sama dunia nyata itu jangan dipercaya gitu. Di dunia maya segitunya wow gitu ya, begitu ketemu sama orangnya langsung ciut gitu. Saya ketawanya cuma ngetawain itu aja gitu. Sebetulnya kalau aku kan memang nggak pilih-pilih, tidak hanya Nikita yang saya bela, siapapun yang memang saya anggap saudara dan patut dibela dan benar, pasti saya akan dukung. Kali ini memang saya menemani Bang Aji sekaligus menjadi saksi buat laporan Bang Aji terhadap saudara IT yang dengan terbuka dan terang-terangan mengancam ingin menginjak leher atau kepala, tuh saya lupa lah, Bang Aji di postingan Instagramnya Bang Aji yang berfoto bersama saya dan mengomentari bahwa sekalian katanya kan lu gue injak, kurang lebih begitu ancamannya. Jadi akhirnya hanya menemani, bukan sebagai saksi atau saya sebagai saksi juga. Saya sebagai saksi dari pihaknya Bang Aji yang memang si saudara IT itu memberikan komentar ancaman itu pas di foto saya dengan Bang Aji. Foto di mana? Pada saat itu saya lagi makan di Sensi, bikin foto sama Bang Aji, kemudian diunggah oleh Bang Aji karena kan menurut informasi dari netizen juga ada manusia yang berkoar-koar ingin menginjak leher nenek Nepos, nenek Pansos gitu. Tapi setelah tadi saya tanya di depan muka dia, ternyata tujuannya bukan saya. Yang dimaksud Nepos itu adalah sahabatnya yang kemana-mana berdua dengan dia gitu. Nah, tetapi di unggahan foto saya dengan Bang Aji itu dia berkomentar, di tag namanya Bang Aji, sekalian lu gue injek gitu kan. Ya itu mungkin menjadi dasarnya ini harus dibawa ke ranah hukum. Karena ini kurang lebih laporannya sama dengan kejadiannya kalau nggak salah Jering dengan Adam Denny yang membuat ancaman di sosial media, dan kurang lebih sama menurut saya. Bang Haji sendiri masih di dalam di BAP atau? Bang Haji masih di BAP, alhamdulillah laporannya diterima. Terima kasih untuk Polres Serang Kota karena kejadian Bang Haji melihat ancaman itu pas lagi di kantor, kebetulan bersebelahan dengan Polres Serang Kota, jadi Bang Haji memutuskan melaporkannya di Serang Kota juga. Pak Fitri, jadi saksi, ada berapa pertanyaan dari pihak kepolisian? Itu jangan saya jawab dong. Ada berapa pertanyaannya? Misalnya 10 atau? Lebih dari 10 pertanyaan. Lebih dari 10. Tapi tadi kan sempat di rutan, Bang Haji dengan IT bertemu, dan IT ini sararat ya, saya sendiri belum ini ya, belum diperiksa, tapi saya lihat Bang Haji tadi, saya menemani Bang Haji masih di dalam proses membuat laporan. Tadi sempat ada perdamaian sebelumnya. Perdamaian itu kan udah disanggah juga dengan Bang Haji kan sebagai sesama manusia, tentunya memaafkan, tetapi proses hukum tetap harus berjalan karena ini pembelajaran juga buat kita semua bahwa bermain sosial media itu ya harus pintar. Ada resiko dari bermain sosial media. Kalau ini kan lebih parah kan, pengancaman. Kebayang nggak keluarganya Bang Haji? Bagaimana takutnya keluarganya dengan ancaman seperti ini, dengan arogansi dia, dengan seperti kalian lihat tadi, mentang-mentang gitu ya. Ya ini pelajaran lah. Saya mau tahu juga sampai di mana ini prosesnya. Polres Serang Kota memproses laporannya Bang Haji sebagai warga Serang yang melaporkan tindakan pengancaman buat warganya di Serang Kota. Oke. Tapi kan maksudnya nggak ada asap, nggak ada api. Maksudnya apa yang membuat Indra Tarigan berbicara seperti itu di media sosial? Tanyakan sama dia, karena saya nggak pernah punya masalah dengan dia. Bang Haji pun nggak kenal juga kan. Kalau itu bagus tuh pertanyaannya, tanyakan sama dia. Kan tadi dia sudah mengakui kan, kalau orang salah selayaknya gimana, minta maaf. Mengakui ini tujuannya buat Haji, ya kan kalian ngelihat sendiri kan. Secara pengakuannya sudah bisa kita saksikan sama-sama, dia mengakui perbuatannya ada. Berarti pertemuan mereka berdua juga baru hari ini tadi di rutan? Baru tadi, nggak kenal. Tapi maksudnya mereka berdua gitu lah sedang membicarakan apa? Maksudnya? Ya sebelum berbicara ancaman itu.
ngetek itu dia lagi, mereka itu lagi berbicara apa gitu, Mungkin bahas lagi apa, halusinasi ya. bahas apa. Mungkin lagi halusinasi gitu. Mungkin ya, mungkin dia lagi ada di alam lain sehingga kok dia kepikiran untuk nginjek kepala Bang Aji gitu. Saya nggak tahu. Kalau untuk pasal pasal dan apa? Saya nggak paham mengenai pasal. Nanti coba tanyakan ke Bang Aji. Bang Aji kan masih di dalam, sedang di BAP. Kebetulan sudah malam. Mungkin saya akan memberikan kesaksian besok. Kak, di benak kakak ketika sidang di kita tidak ada hubungannya dengan Indra dan IT sendiri hadir di sidang gimana? Kalau itu kan sidangnya terbuka, tentu semua juga berhak untuk hadir. Tetapi saya lihat tadi kan mungkin karena ada pengalaman sebelumnya, ada beberapa orang yang ingin membuat rusuh di dalam persidangan. Saya terima kasih sekali, begitu ketat siapa saja yang boleh masuk ke dalam persidangan, yang ingin menyaksikan dengan santun dibolehkan masuk, yang kira-kira akan membuat onar dilarang masuk. Itu bagus sekali. Kak Fitri, besok kembali lagi apa nggak capek? Atau Kan kalau dari rumah saya deket ya, saya mah selama untuk kebenaran dan ini juga Bang Aji udah saya anggap keluarga, ya saya harus berdiri dan membela Bang Aji untuk kebenaran, mencari keadilan juga buat Bang Aji. Jadi tidak ada orang yang berkoar-koar sok jago gitu ya, sok hebat gitu, merasa ada siapa yang menemani di belakang gitu. Tidak ada orang yang bisa tidak ada orang yang bisa kebal hukum sembarangan jika dia sudah berani mengancam. Sekali lagi ya, jika dia sudah berani mengancam seseorang di muka umum dengan ancaman yang sangat keji loh. Mau nginjek leher itu kan sesuatu kan ya, keji loh itu. Ya harus siap menerima resiko hukumnya. menyangkut harga diri orang juga ya, Kak Fitri ya. Kalau itu sudah pasti, karena kan Bang Aji termasuk putra daerah di sini yang sangat terpandang ya. Kan dia juga harus mempertahankan harga dirinya. Masa iya seorang Bang Aji tiba-tiba dari entah ini manusia dari mana kok bisa seenaknya bicara seperti itu, kenal juga enggak, ada urusan juga enggak. Mbak Kak Fitri tadi, Kak Fitri waktu Bang Ite sempat mengaku maaf gitu, lagi di konfront bersama Bang Aji dan akhirnya meminta maaf gitu, Mbak Fitri sempat tertawa gitu tuh, tertawa dengan tujuan apa sih, maksudnya akhirnya mengaku juga atau gimana? Saya mentertawakan nyalinya. Ternyata kehebatan di sosial media, di dunia nyata, makanya benar-benar kata benar kata netizen, dunia maya sama dunia nyata itu jangan dipercaya gitu. Di dunia maya segitunya wow gitu ya, begitu ketemu sama orangnya langsung ciut gitu. Saya ketawanya cuma ngetawain itu aja gitu. Oh ternyata besar mulutnya ini, nyalinya nggak sesuai gitu aja. Kak Fitri mungkin cukup geram nggak sih dengan itu sendiri? Saya itu tidak pernah menganggap ulah-ulah mereka itu menjadi gangguan buat hidup saya. Kalau saya ingin menanggapi, tentulah dari 2 tahun lalu. Mereka kan sudah begini dari 2 tahun lalu. Cuman ini kan jadi melebar ke orang lain, semakin berani dia kena batunya aja sekarang gitu. Kalau saya untuk membuat laporan tentang ulah-ulah mereka itu, satu, saya nggak punya waktu, kedua juga saya merasa jangan baper lah gitu kalau yang ke saya kan, karena kan dia nggak pernah sebut nama kan. Maksudnya tadi juga kan saya konfirmasi ke saudara Ite, yang lu maksud nenek pansos itu siapa, Nepos itu kan saya juga penasaran, karena opini publik itu ditujukan buat saya selama ini. Oh ternyata yang namanya nenek pansos itu siapa tuh namanya, Tessa. Oh ternyata temen deketnya calon mertua kalau nggak salah ya, calon mertuanya yang dia sebut nenek pansos. Saya juga kasihan, kok bisa gitu loh, orang yang deket kemana-mana, menurut dari berita-berita juga bahwa itu calon mertuanya, kok bisa mau diinjek lehernya gitu, kok sadis sekali. Ternyata itu bukan ditujukan buat saya gitu. Saya emang nggak akan gubris lah hal-hal kayak begini, saya juga banyak pekerjaan. Kasihan juga bapak polisi gitu. Tapi kalau di Bang Aji kan memang terang-terangan kan ya. Kan kalau laki-laki sama laki-laki beda ya. Beda ini masalah harkat, martabat, harga diri. Dia putra daerah juga di sini. Tentu dia harus punya tindakan hukum untuk masalah ini. Sedikit melebar Kak Fitri, tadi kalau nggak salah dengar
eh, TS sendiri mau melaporkan juga. Da- TN. Melaporkan Mau siapa? melaporkan Kapitri. Dalam hal menyenggol apa? mendorong Menggebuk apa? Saya menolak tidak- yang dia ngomong. saya tidak bermaksud untuk Melakukan hal itu. melakukan kekerasan. Saya hanya mengkonfirmasi ucapan saudara IT, kan dia nunjuk si Tessa itu kan. Saya ingin membalikan mukanya Tessa kepada IT. Oh, ini yang kamu maksud nepos. Kalian kan rekam semua. Buat apa saya melawan nenek-nenek begitu? Kan kasihan, saya kualat juga nanti. Nggak ada tujuan saya untuk membuat dia sakit atau mempermalukan. Justru saya membuka mata dia, oh bahwa selama ini yang mau diinjek IT itu kamu loh. Makanya saya pengen pastiin, saya balikin mukanya ke saudara IT. Lihat nggak kalian? Lihat kan? Oh jadi kamu ya yang jadi saya tuh karena dia marah-marah ke belah sana tuh saya mau menyadarkan dia, yang selama ini mau diinjek itu kamu loh. Kamu balik nih ke mukanya IT gitu. Ya mungkin dia lagi emosi aja, namanya orang tua ya. Ya coba aja lah, lihatlah kalau ini diterima juga sama lapornya kemana. Oh, terima kasih kalau ini menjadi kerjaan baru. Saya minta wartawan menjadi saksi ya. Iya, 1, 2, 3, 4, lebih dari 10 saya minta menjadi saksi. Saya tidak berniat melakukan kekerasan atau melakukan hal-hal tidak menyenangkan. Saya hanya ingin mengkonfirmasi kepada saudara IT bahwa yang dimaksud nepos nenek pansos itu adalah si Tessa itu. Kasihan. Siap nggak, Kapitri? Siap nggak? Siapnya? Jika ini proses terus Panggil berlanjut. diproses gitu kan. Jika Kalau Apa yang mau dilakukan langkah? Langkah apa yang Kapitri atau lakukan pembelaan nanti? dari Kak Fitri sendiri ya. Bingung juga saya. Pembelaannya kalian aja nanti yang jawab lah. Saya kan nggak ada maksud, nggak ada urusan lah. Aduh, males juga jawabnya. Ya kasihan aja gitu seorang nenek-nenek yang begitu setia menemani saudara IT. Ternyata nenek-nenek itu adalah nepos itu adalah si Tessa itu. Kan kasihan dong kalau misalnya dia semobil berdua. Ini harusnya si Tessa loh ngelaporin si IT. Harusnya Tessa melaporkan IT. Ternyata yang berhari-hari mau diinjek lehernya itu nepos-nepos itu ternyata si Tessa itu. Ini harusnya kalau saya jadi Tessa, oh ini Laporin. orang kurang ajar gitu. Udah nemenin kemana-mana ternyata mau diinjek lehernya. Kalau lagi semobil berdua itu kan semobil berdua ke Serang. Gimana? Itu kan udah ancaman terbuka dan dikonfirmasi oleh si IT bahwa nepos itu adalah si Tessa itu. Salah menerima laporan sih. Kalau ada laporan tentang saya, justru saya ingin membantu si nepos itu, ingin membantu si nepos itu untuk membuat laporan buat saudara IT karena jiwanya terancam. Akankah mau ngelapor balik justru karena mencoreng nama baik Kak Kapitri? Fitri ya kan Menuduh, opini memfitnah, kan gitu. Saya tidak peduli dengan opini. Yang saya pedulikan adalah keluarga saya tahu siapa saya, staf saya tahu siapa saya. Saya tidak peduli dengan opini apalagi yang ditimbulkan oleh segerombolan orang yang sudah saya kasih nama geng sampah. Saya tidak mungkin meladeni mereka. Saya berdiri di sini untuk mensupport Bang Aji dan saya selalu ke Serang untuk memberikan dukungan juga kepada NM. Ini sudah menjadi ranahnya aparatur negara untuk mengadili NM. Yuk kita sama-sama menyaksikan, jangan buat gaduh, jangan memprovokasi, jangan membuat onar. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, sama-sama kita saksikan perjalanan sidang ini sampai tuntas dengan baik. Dari Polres Kota Serang, alhamdulillah menerima kita dengan baik dan laporan kita juga alhamdulillah diterima. Sekarang kita tinggal lanjut ke Polda untuk berkoordinasi menyoal kasus ITE yang saya laporkan di Polres Kota Serang ini. Insya Allah untuk LP-nya sendiri selesai malam hari ini juga. Gitu. LP-nya sudah diterima belum? Oh sudah di Polda. Jadi tadi udah kita berkoordinasi dengan Polda, jadi tinggal saya langsung ke Polda, nanti tinggal kita minta LP-nya di Polda. Jadi ngambilnya langsung LP-nya dari Polda, gitu Bang. Terkait apa Bang? Ya itu tadi untuk ancaman aja, terkait undang-undang ITE, gitu. Di sini kemungkinan besar di pasal 29-nya katanya tadi, itu tentang ancaman, gitu, yang memang dia diarahkan dan ditujukan kepada saya secara langsung. Gitu. Ancamannya sendiri berapa tahun?
kurang tahu saya, kalau untuk ancaman hukumannya saya kurang paham. Nanti bisa tanyakan langsung ke rekan-rekan penyidik aja. Menyerahkan barang bukti apa aja tadi Pak di dalam? Termasuk akun Instagram saya, semuanya yang berkaitan dengan alat bukti yang diperlukan sudah saya serahkan juga. Untuk saksi-saksi juga ada 3 orang sudah kita sampaikan juga. Termasuk Kapitri ya? Iya, karena Kapitri yang memang memberikan informasi ke saya menyoal mention dari terlapor. Nah, ada berapa pertanyaan tadi Bang di dalam? Berapa ya tadi saya lupa. Tadi ada nggak banyak sih, cuman paling juga ada mungkin 10 pertanyaan kronologis, lebih kepada kronologis awalnya seperti apa gitu. Ya sudah saya sampaikan semua secara keseluruhan. Artinya awal melaporkan langsung di BAP atau gimana? Oh iya, diterima dengan baik. Saya bilang tadi dari awal oleh rekan-rekan penyidik, akan tetapi untuk lebih penguatan lagi kita diarahkan untuk di Polda. Jadi nanti ke tim Cyber Polda. Jadi nanti LP-nya dari Cyber Polda. Alasannya dilimpahkan kenapa Bang? Ya. Kita kan TKP-nya agak jauh dari ini. Nah itu yang saya kurang bisa memahami juga. Apa yang menjadi reason daripada rekan-rekan penyidik, yang menjadi alasan dari Polres Kota, saya juga tidak tahu. Pada intinya ini ada petunjuknya adalah dilimpahkan ke Polda Banten. Gitu. Artinya laporan Abang sudah diterima ya? Sudah, mereka sih sudah menyatakan ini sudah diterima, akan tetapi ada petunjuk dari atas untuk kita bergeser dilimpahkan ke Polda Banten, itu ke tim Bang, cyber. Yang paling kenapa bisa lama sampai 4 jam lebih nih di dalam? Nah itu dia, saya juga tadi agak sempat berpikir ini diterima atau tidak, kan gitu. Nah tapi ternyata bukan persoalan itu, karena ternyata proses untuk menerima laporan ITE itu berbeda dengan PIDUM, dengan pidana umum ataupun dengan proses yang lainnya, itu berbeda karena harus ada gelar terlebih dahulu untuk bisa memastikan bahwa alat-alat bukti yang sudah diterima oleh pihak mereka ini memang betul-betul masuk dalam delik pidananya gitu. Kalau misalkan memang masuk, mereka akan terima. Kalau tidak masuk, mereka nggak akan terima. Karena berbeda, proses ITE ini memang cukup panjang juga karena harus mengacu kepada SKB 3 Menteri tadi, gitu Pak. Bang, balik ke belakang sedikit, tadi kan sempat Abang bilang sudah ada perdamaian. Oke. Nah ini tiba-tiba Abang langsung melaporkan. Kan saya sudah sampaikan tadi bahwa sebagai manusia tentunya, apalagi saya sebagai orang muslim, tentunya barang siapapun yang orang meminta maaf kepada kita pasti akan memaafkan. Akan tetapi sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, ya kan, harus kita mematuhi peraturan yang ada, regulasi yang ada, undang-undang yang ada, di mana proses hukum tetap harus dilanjut agar supaya apa? Itu menjadi efek jerah dan supaya menjadi sebuah bahan evaluasi lagi ke depan untuk tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain. Karena sekarang ini yang berbahaya itu bukan hanya sekedar mulut, tapi jari-jari ini. Nah ini kan jari-jari ini supaya ada pembelajaran dan supaya menjadi sebuah bahan evaluasi tadi, supaya tidak melakukan hal yang sama. Tidak sembarangan, tidak kotor kita punya mulut, tidak sembarangan kita punya jempol, punya jari ini. Ini jadi bahan evaluasi saja. Bang, terkesan harga diri Abang terlecehkan nggak sih dengan? Oh jelas lah, kalau bisa dilecehkan ya jelas lah. Secara bagaimanapun orang melihat saya, satu saya adalah sebagai pimpinan ormas, saya ditokohkan juga sebagai tokoh muda di Banten. Ini menjadi catatan sejarah, belum pernah saya hidup di jalanan gitu. Saya udah malang melintang dalam dunia politik maupun dunia preman, dunia jalanan. Baru kali ini ada orang yang berani mengancam saya mau menginjak-injak kepala saya. Itu. Tetapi tetap saya memaafkan. Saya memaafkan sebagai manusia biasa, saya memaafkan. Kan tetapi ya tadi proses hukum tetap kita harus lanjutkan. Bang, postingan apa sih sehingga yang bersangkutan ini men-tweet? Postingannya kebetulan ada fotonya, itu foto saya dengan Ibu Fitri. Dengan Ibu Fitri fotonya, captionnya itu saya mempertanyakan siapa sih yang mau nginjak-nginjak Kak Fitri, yang mau nginjak-nginjak palanya Kak Fitri, itu mention, captionnya seperti itu. Nah tiba-tiba dia berkomentar di akun IG saya itu tadi. Kok tiba-tiba begini sih? Ini siapa? Saya emang beneran baru tahu. Asli baru tahu bahwa ada abang kita yang namanya tadi Bang Bang Indra Tarigan itu. Baru tahu saya mah, dan baru juga jumpa tadi. Makanya saya samperin tadi. Abang betul apa enggak?
abang yang mau injak kepala saya. Kan tadi sudah disaksikan oleh semua media bahwa dia sudah mengakui bahwa betul itu saya yang menjawab, itu akun saya. Ya saya minta maaf karena saya nggak tahu kalau itu akun abang. Nah itu kan jawaban beliau. Artinya yang penting kan sudah ada pengakuan dari beliau bahwa beliau memang mengakui itu akun milik beliau, dan yang melakukan mention ke di apa yang komentar di IG saya itu, di postingan saya, ya beliau juga kan sudah mengakui. Saya memaafkan. Gitu. Apakah landasan pengakuan itu akhirnya bentuk bukti abang untuk melaporkan? Salah satunya itu kan? Sebenarnya salah satu bukti yang alat bukti yang paling kuat itu adalah yaitu tadi di Instagram itu sendiri, bahwa beliau berkomentar dengan berkata yang menurut saya itu tidak layak dan tidak pantas, karena komentar-komentar dia di kolom komentar yang lainnya juga terlalu kasar menurut saya. Itu sangat tidak baik. Sebenarnya alat bukti sudah cukup lah, akan tetapi dengan itu menjadi tambahan alat bukti sebagai salah satu penunjang juga untuk penguatan alat bukti pelaporan saya, salah satunya video pengakuan tadi. Gitu. Oke, cukup ya? Thank you. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih banyak. Kemudian